Sebenarnya kalau Anda ingin memperingatkan para pembegal nasab untuk hati-hati, karena menurut Anda mereka telah menghina para ulama-ulama dan para wali-walinya Allah, maka sesungguhnya yang perlu hati-hati itu adalah Anda sendiri. Apakah Anda lupa ketika Anda menghina Gus Dur, yang beliau adalah seorang ulama, bahkan ada yang menyebut Gus Dur ini adalah seorang waliullah? Apakah Anda lupa ketika menghina Gus Dur habis-habisan dengan mengatakan Gus Dur itu buta mata dan buta hatinya? Jadi bukalah mata hati Anda dan renungi keadaan Anda saat ini. Mungkin yang panjenengan alami saat ini adalah bagian dari adabnya Allah. Dan kata-kata semacam ini lagi-lagi adalah sebuah framing dari Habib Rizik yang menyudutkan mereka yang meragukan nasab Ba'alawi agar dianggapnya sebagai orang yang tidak percaya adanya karomah. Padahal yang tidak dipercaya di sini adalah si pemilik karomah, bukan karomahnya itu sendiri. Sebenarnya kalau Habib Rizik ini percaya karomah yang ada pada diri seseorang, seharusnya beliau takut akan Gus Dur yang kita anggap sebagai seseorang yang mempunyai karomah. Tapi kan masalahnya beliau tidak percaya kalau Gus Dur itu mempunyai karomah, sehingga dengan entengnya beliau menghina Gus Dur seenaknya, menghina Gus Dur habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Nurmas, Nur Rahmat Asmawi, di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam sebuah ceramahnya baru-baru ini. Dalam ceramah beliau ini menarik untuk saya tanggapi karena ada framing-framing yang perlu untuk diluruskan. Jika framing-framing yang tidak berdasar, tidak diluruskan, maka ini bisa menjadi fitnah. Dan seterusnya ini akan menjadi sebuah stigma negatif, akan menjadi sebuah stigma negatif terhadap diri seseorang maupun terhadap kelompok. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini. Kita simak videonya dulu. Para begal nasab yang sampai saat ini masih terus bergerilya, saudara, hati-hati. Mereka menghina Imam Ubaidillah, putra daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu berarti mereka menghina semua habaib. Ribuan habaib, saudara, yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang diantara mereka banyak ulama-ulama besar, banyak aulia. Mereka hinakan, hati-hati. Mereka akan diazab oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Saudara, hati-hati, saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala itu, saudara, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, saudara, satu hadis qudsi di mana Allah mengatakan man adani. Nah, man adani waliyan. Jadi barang siapa, saudara, yang memusuhinya walinya Allah, saudara, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bil harb. Allah mengumumkan perang, saudara. Hati-hati. Itu nggak boleh sampai kita lakukan, saudara. Berat dosanya. Jadi mereka yang menghina Al-Imam Ubaidillah, kemudian memfitnah, saudara, maka berarti mereka sudah menghina seluruh habaib, seluruh ba'alwi, seluruh wali yang ada, seluruh aulia, termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, termasuk Habib Abdullah bin Awil Haddad, termasuk Habib Abu Bakar bin Salim, saudara, termasuk ulama-ulama besar, Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian Habib Al-Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, ulama-ulama besar, aulia. Nah, kalau sampai mereka ini dihina, saudara, siap-siap untuk mendapatkan azab dari dunia sampai akhirat. Jaga mulut kita, jaga lisan kita. Nah, begitu juga kepada kiai-kiai, saudara, yang solehin, yang mimpin pondok pesantren, yang mimpin majelis-majelis taklim, orang-orang baik. Jangan suka coba-coba kita hina mereka, saudara. Kalaupun mereka punya kesalahan, banyak kesalahan mereka enggak sebanding dengan amalnya yang begitu besar, saudara. Sehingga kesalahan mereka enggak layak untuk kita ceritakan karena besarnya amal mereka.
sebagaimana kesalahan para sahabat Nabi, nggak layak untuk kita pergunjingkan karena jasa mereka, amal mereka, berjuang bersama Allah dan Rasulnya begitu besar. Nah, makanya para ulama salaf mengingatkan kita, para ulama salaf mengingatkan bahwa di sana ada kesalahan-kesalahan orang-orang yang soleh yang nggak patut untuk kita pergunjingkan, saudara. Nah, jadi sekali lagi itu amanat kita. Nah, dari kata-kata beliau di sini yang perlu diluruskan adalah kata-kata menghina para ulama dan para wali-walinya Allah. Untuk Habib Rizik yang terhormat, ketahuilah bahwa yang dilakukan oleh mereka yang menurut Anda adalah pembegal nasab itu adalah meragukan nasab Ba'lawi, dan keraguan ini itu didasari bukan karena kebencian terhadap para habaib, tapi karena didasari oleh fakta sejarah, kitab-kitab nasab yang sejaman. Dan ini yang perlu jadi catatan panjenengan adalah mulai diragukannya nasab habaib sambung ke Rasulullah adalah karena perilaku oknum-oknum habaib sendiri yang suka berkata-kata rasis dan penuh dengan kesombongan, yang semua itu sama sekali tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Bagaimana mungkin kita yang mencintai Rasulullah dengan akhlaknya yang begitu mulia bisa percaya dengan mudah pada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlaknya sangat bertolak belakang dengan baginda Nabi. Hanya orang-orang bodoh yang sudah buta mata hatinya yang masih percaya dengan oknum habaib yang rasis seperti itu. Dan perlu panjenengan ketahui dan pahami, meragukan nasab bukan berarti menghina. Saya ulangi sekali lagi, meragukan nasab itu bukan berarti menghina. Itu sangat beda jauh sekali. Kata-kata Anda ini sebenarnya sangat rasis dan framing yang sudah biasa Anda lakukan untuk menyudutkan mereka para pembegal nasab, dan juga biasa Anda lakukan untuk kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kelompok panjenengan. Jadi inilah yang sebenarnya yang jadi kebiasaan Anda, suka memutarbalikkan fakta dan memutarbalikkan dalil-dalil untuk membenarkan perilaku Anda dan gerombolan Anda. Ini akan sangat berbahaya sekali kalau Anda teruskan, sebab walaupun nasab Anda sekarang ini sudah banyak orang yang mulai meragukannya, tapi Anda masih mempunyai muhibin yang fanatik buta, yang belum terbuka mata hatinya. Jadi tolong sudahilah dan hentikanlah kata-kata rasis dan framing-framing yang menyudutkan ulama-ulama pribumi. Karena percuma saja Anda terus memfitnah para ulama-ulama pribumi, sebab umat ini makin lama semakin cerdas. Mereka yang mau berpikir logis, rasionalis, tentu akan sangat mudah sekali menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dan Anda sadari atau tidak, semakin hari semakin banyak orang yang meragukan nasab habaib ini. Dan semakin Anda dan kelompok Anda menyudutkan ulama-ulama pribumi, maka itu akan semakin cepat umat pada tahu bahwa sesungguhnya nasab para habaib memang tidak sambung kepada Rasulullah, karena akhlak mereka suka mencaci maki, suka menjelek-jelekan ulama pribumi. Sebenarnya kalau Anda ingin memperingatkan para pembegal nasab untuk hati-hati, karena menurut Anda mereka telah menghina para ulama-ulama dan para wali-walinya Allah, maka sesungguhnya yang perlu hati-hati itu adalah Anda sendiri. Apakah Anda lupa ketika Anda menghina Gus Dur, yang beliau adalah seorang ulama, bahkan ada yang menyebut Gus Dur ini adalah seorang waliullah? Apakah Anda lupa ketika menghina Gus Dur habis-habisan dengan mengatakan Gus Dur itu buta mata dan buta hatinya? Jadi bukalah mata hati Anda dan renungi keadaan Anda saat ini. Mungkin yang panjenengan alami saat ini adalah bagian dari adabnya Allah, karena Anda telah menghina seorang ulama dan kekasih Allah. Jangan Anda kira yang patut menjadi ulama dan walinya Allah itu menurut versi Anda sendiri,
dari kelompok Anda sendiri, sehingga Anda salah besar ketika Anda hina dan sudutkan, sehingga yang Anda hina dan Anda sudutkan itu justru mereka itu justru yang walinya Allah yang sesungguhnya. Baik, kita lanjut. Dan jangan lupa saudara bahwa para aulia Allah itu banyak di antara mereka Allah berikan karamah. Karamah itu hak saudara. Nah ini sebelum saya akhiri saya ingatkan ya, salah satu daripada tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan percaya adanya karamatul aulia. Jadi kalau Anda mendapatkan ada orang ceramah mengajar siapapun dia tidak percaya kepada karamatul aulia, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah muttafiqun, sepakat bahwa karamatul aulia itu hak ada. Bahkan sampai Syekh Ibn Taimiyah saudara itu sampai mengarang sebuah kitab judulnya Karamatul Aulia. Nah jadi hati-hati saudara. Nah yang nggak percaya dengan karamatul aulia itu adalah Mu'tazilah. Kenapa mereka tidak percaya? Mereka beralasan karena karamah ini bisa menafi atau bisa melemahkan, meremehkan mukjizat Nabi. Jadi bagi mereka perbuatan kharikul adah seperti itu hanya ada pada mukjizat, tidak ada pada karamah. Karena mereka khawatir kalau percaya kepada karamah bisa membatalkan iman kepada mukjizat, atau mereka khawatir karamah itu nantinya bisa dipandang sebagai sesuatu yang lebih dari mukjizat, maka bisa membatalkan daripada kenabian para nabi. Tapi ini sudah ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlalu jauh cara berfikirnya Mu'tazilah saudara. Tapi ada menarik, ada ulama Ahlus Sunnah mengatakan jangan kaget kalau Mu'tazilah nggak percaya karamah, karena ulama-ulama Mu'tazilah dari dulu sampai sekarang nggak ada yang punya karamah saudara. Jadi mereka nggak ngalamin. Nah, karena mereka nggak tahu tuh karamah itu apa saudara. Nah, kira-kira jelas gak? Jadi karena mereka nggak ngalamin, ulama-ulama mereka nggak tahu, nggak pernah cerita karamah karena memang nggak punya karamah. Nah sehingga mereka nggak percaya. Tapi kalau Ahlus Sunnah, silakan kita buka kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah. Ada kitab namanya Jami' Karamatul Aulia saudara. Itu An-Nabhan. Itu di situ dikumpulkan semua riwayat-riwayat cerita tentang ulama-ulama yang memiliki karamah. Dari perkataan beliau ini saya tidak mengerti siapa yang dimaksudkan ulama yang ceramah, yang isi ceramahnya itu tidak percaya adanya karomah. Apakah yang dimaksud itu pada mereka yang menurut beliau sebagai pembegal nasab yang tidak percaya karomah itu? Kalau itu yang dimaksud, tentu ini salah besar sekali. Sebab para ulama yang meragukan nasab Ba'alawi ini jelas sama sekali mereka tidak ada kata yang meragukan adanya karomah. Tapi yang mereka ragukan adalah tokoh-tokoh ulama-ulama dari Ba'alawi yang dianggapnya mempunyai karomah. Jadi ini beda jauh sekali ya. Yang diragukan di sini adalah mereka yang dianggap memiliki karomah. Berarti tokohnya yang diragukan, bukan karomahnya itu sendiri. Kalau karomah, saya yakin mereka para warga Nahdliyin pasti percaya adanya karomah. Tapi siapa pemilik karomah itu yang tidak semua orang percaya, dan itu hak semua orang mau percaya atau tidak, terserah keyakinan masing-masing. Dan kata-kata semacam ini lagi-lagi adalah sebuah framing dari Habib Rizik yang menyudutkan mereka yang meragukan nasab Ba'alawi agar dianggapnya sebagai orang yang tidak percaya adanya karomah. Padahal yang tidak dipercaya di sini adalah si pemilik karomah, bukan karomahnya itu sendiri. Sebenarnya kalau Habib Rizik ini percaya karomah yang ada pada diri seseorang, seharusnya beliau takut akan Gus Dur yang kita anggap sebagai seseorang yang mempunyai karomah. Tapi kan masalahnya beliau tidak percaya kalau Gus Dur itu mempunyai karomah, sehingga dengan entengnya beliau menghina Gus Dur seenaknya, menghina Gus Dur habis-habisan. Jadi untuk Habib Rizik yang terhormat, jangan salahkan kami kalau kami yang meragukan nasab habaib itu tidak percaya tokoh-tokoh atau ulama-ulama dari Ba'alawi itu mempunyai karomah.
Lawang catatan nasab para habaib yang sambung ke Rasulullah itu aja terbukti fiktif di kitab-kitab sezaman dan hanya tercatat sangat rapi sekali di kitab-kitab karangan Ba'alawi sendiri. Bagaimana mungkin kami bisa percaya dengan kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi sendiri? Apalagi cerita-cerita karomah yang dikisahkan di situ. Tentu sangat meragukan sekali. Lebih-lebih ada kisah-kisah karomah yang sangat tidak masuk akal. Seakan-akan karomah itu sudah mengalahkan mukjizat para nabi. Ini sebuah cerita yang melebihi batas, sebuah pemujaan yang sudah melebihi batas. Jadi jangan salahkan kalau kami meragukan, kalau dari para tokoh-tokoh ulama dari Ba'alawi itu kami ragukan mereka mempunyai karomah. Mereka sama sekali tidak mempunyai karomah. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.